Selamat sore para hadirin yang terhormat. Terima kasih sudah mengundang saya seorang ibu-ibu sore hari ini untuk menjadi moderator di acara panel beauty yang sangat menarik ya. Mungkin kita kenalan lagi bagi yang belum kenal, nama saya Harumi Sudrajat. Nama panggungnya, nama Instagramnya di Harumi PS. For the last decade, I've been a beauty content creator dan di awal tahun 2022, I gave birth to a passion project namanya Sobat Konglo. Jadi sore hari ini sangat inspiratif karena saya akan memoderatorkan ya isinya Konglo-Konglo beauty industry Indonesia gitu ya. Jadi di antara topik-topik hari ini yang mungkin cukup berat, kita hari ini akan membahas topik yang berhubungan dengan lipstick, berhubungan dengan skincare, tentang self-respect, self-love. Semoga bisa bermanfaat bagi para hadirin yang hadir di sore hari ini. Oke, tanpa panjang-panjang, Bumi mau mengundang para speaker. Yang pertama ada Mrs. Kezia Trihatmanto. Boleh diberikan tepuk tangan sebesar-besarnya. She's an old friend of mine, super pretty and smart and very successful. Co-founder and CPO of SK Cosmetics. Berikutnya kita ada Gita Amalia, CEO of Atola Group, co-founder Second Date Beauty, Kan Beauty and Fillmore. Wow, beautiful ladies this afternoon. Berikutnya ada Mr. Salman Subakat, CEO of Paragon Technology and Innovation. Last but not least, we have Mr. John Marco Rashid, CEO and co-founder of Sosiola. Ini semuanya yang duduk di stage hari ini semuanya udah saya sangat familiar sekali dengan brand-brandnya dan juga pastinya ini ya penyumbang terbesar susu formula anak saya nih setiap bulan ya. Terima kasih ya sore ini sudah hadir. Kita bahas tentang beauty industry. Dan pastinya nih mungkin yang hadirin belum sadar bahwa selama 10 tahun terakhir Bumi menggeluti. By the way, call me Bumi ya. My name is Harumi but you can call me Bumi. It's like my short nickname. Kepanjangannya ada Bumi tuh Ibu Harumi cerita. Karena sekarang saya udah jadi ibu-ibu gitu. Jadi mungkin 10 tahun terakhir I've witnessed the beauty industry itu benar-benar flourish lah ya. Dari yang kasarnya kita sebagai konsumer tuh nggak ada pilihan mau belanja makeup, terutama makeup lokal yang itu-itu saja, terus makeup. Jadi kita pilihannya tuh hanya belanja produk-produk luar negeri aja gitu ya. Tapi di 10 tahun terakhir perkembangan beauty industry luar biasa hebatnya dipengaruhi oleh digital technology dan pastinya semua yang hadir di stage ini. Jadi kita beri tepuk tangan yang hangat kembali lagi karena bakalan seru banget pasti hari ini kita akan membahas direct to consumer future of retail in the beauty industry. Oke, jadi yang pertama Bumi akan memperkenalkan dulu dari Kezia. Jadi Kezia ini adalah co-founder dari SK Cosmetics, salah satu local brand Indonesia yang menembus pasar internasional ya dalam waktu yang cukup singkat ya Kay ya. Jadi I remember it was 2016 SK launched ya. Dan gak lama setelah itu SK menembus pasar beauty market internasional ya. Sekarang udah ada di Vietnam, udah ada di Singapura, udah ada di Malaysia. Jadi benar-benar luar biasa sekali. Oke, boleh Kezia sedikit memberikan sambutan hangat untuk para hadirin sore ini. Saya Kezia Trihatmanto, saya co-founder dan Chief Product Officer of SK yang benar kata Bumi launch di tahun 2016. Jadi belum begitu lama ya. Dan kita we're the first vegan cosmetics brand in Indonesia that provide high quality products packaged beautifully in our signature rose gold packaging at an affordable price to enhance your natural beauty. So right now kita jual cosmetics sudah hampir 120 SKUs and we sell offline and online in prominent retailers. And as you mentioned also we're available in Vietnam through Sosiola and Malaysia and Singapore as well. So much, Harumi. And I apologize in the beginning because I'm probably going to be using all English at this panel.
First of all, I am very honored to be up here with such very distinguished panelists as well. And I think, like, basically, according to what you said, I am a very relatively new entrant into the beauty industry, definitely amongst these people. We only know of the beauty industry when the e-commerce infrastructure has already been established. So that's been my experience from the industry. And I feel like I'm very excited to also hear from a lot of our other speakers and panelists who've basically had a lot, longer time of experience, right? So previously I was focused on investing, and then I suddenly found the beauty industry in 2020. And we started by essentially trying to create the next generation of beauty brands, starting off with Second Date Beauty, which I launched in February 2020. So definitely not a very long time ago, but it's been such a wild and amazing journey. And this year, I wanted to invest more into the beauty industry, specifically in Indonesia, beauty and personal care, of course. And therefore, we launched also Fillmore Body, which is an intimate care line and body care brand, and then Kind Beauty, which is literally 2 months old. So it's a very, very new baby of mine. Also another nice passion project, right? Where the idea is to have and innovate along the lines of halal decorative cosmetics. So that's basically kind of like our petri dish to innovate for that market. And Atola Group was also set up this year, and it serves as the distribution backbone for a lot of our new ventures. And again, I'm really excited to be here. That's basically what we do. And yeah, so that's a little bit about us. Pertama-tama ini langkah yang tepat, Bumi, karena kunci dari perkembangan industri kosmetik kan kalau kita growing. Dari dulu tuh saya pengen banget lihat all generations itu punya beauty statementnya itu sendiri, gitu ya. Jadi udah ada perwakilan. Kalau saya sih ini jadi flashback ya, kayak 25 tahun yang lalu tuh nggak pernah mimpi sih sebetulnya bakal sebesar ini. Jadi dulu waktu kita rekrut nih anak-anak muda kuncinya ya, kita bilang mau nggak sih punya The Shiseido of Indonesia gitu. Karena satu negara itu kan dikenal karena brandnya. Semua yang kita pegang di sini ya, handphone, terus mobil, dari bangun pagi sampai sore itu kita pakai brand luar semua. Tapi ini investor ya, nggak apa-apa. Yang penting banyak berbuat baik di Indonesia gitu ya. Sampai even beberapa brand yang kita rasa itu brand Indonesia itu ternyata bukan brand Indonesia. Terus ya kalau kita nggak ke situ ya kenapa nggak kita bikin our own Shiseido gitu, our own Unilever, our own L'Oreal ya kan. Perjalanan menuju ke sini tuh pokoknya seru banget deh gitu ya. Kita nggak pernah ngira bahwa kita bakal ada di level ini. Kalau lihat perjalanannya kan panjang, kita tuh lama banget di lapangan kayak building our own beauty culture misalnya, terus sampai punya 8.000 beauty advisor yang sekarang juga udah jadi makeup artist banyak. Saya suka actually this is the biggest makeup school di Southeast gitu, even in Asia gitu. Karena kalau we have a very strong beauty culture ya. Jadi kalau misalnya hari Selasa, hari Minggu itu beauty advisor makeover Wardah itu menghilang. Karena make upin wisuda, make upin kawinan gitu kan. Kita tuh bersyukur ya kalau Indonesia itu punya beauty culture yang sangat kuat dari dulu. Semua yang kita pakai itu cantik-cantik ya, batik, cara kita bikin rumah gitu. Jadi memang kayaknya memang beauty industry itu cocok banget buat Indonesia. Jadi harapannya itu misalnya kita udah bisa define our beauty, terus kita kembangin sendiri produknya. Terima kasih biasanya dari Mbak Armi dan kawan-kawan tuh yang ngerewelin terus. kurang bagus. Actually saya pernah ngobrol sama temen dari New York gitu ya. The one who drive the beauty industry adalah impiannya beauty influencer. Yang keinginannya terhadap sebuah produk tuh suka nggak masuk akal bagi seorang saintis. Ya kan? Tapi harus bisa. Jadi banyak brand-brand di US itu karena passion sebetulnya.
bukan karena ini, tapi seru banget, the scientist, the man behind itu tuh harus ngejar. Nah, singkat kata akhirnya jadi terbentuk nih di ekosistem kan. Tadinya nggak ada beauty expert, jadi ada beauty expert, ada great entrepreneur, the next Shiseido Kose, ya kan. Kita laki-laki emang agak aneh sih. Kalau mimpinya ya, kalau untuk provoking tuh mungkin Indonesia nanti kayak Jepang, kayak Korea gitu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya tuh local brand. Tapi bukan berarti kita nggak pro investasi gitu. Karena banyak banget peluang investasi. Hari ini kita ngomong retail, and di ekosistem tuh banyak banget. Teknologinya harus masuk, sosialnya keren banget. Terus culture-nya, kalau harapannya setelah kosmetik jadi tuan rumah di negeri sendiri, mungkin kosmetik juga bisa create banyak business leader. Kita berdiri sebenarnya cukup baru juga ya, baru kita memasuki tahun ke-8. Sebenarnya mimpi kita juga pertama-tama hanya sebatas e-commerce ya. Jadi kita punya mimpi bagaimana seluruh customer di Indonesia itu bisa beli produk yang terpercaya dimanapun mereka berada. Saya masih ingat sekali, senang banget waktu itu dapat customer dari Freeport gitu ya, all the way dari Papua gitu. Ongkos kirimnya bayangin sendiri itu. Cuman terlepas dari ongkos kirim, mereka mendapat akses itu, dan itu menyenangkan buat saya. Berbeda dengan mungkin marketplace atau ya platform yang lain, kami di Sosyola kami hanya bekerja sama dengan brands. Kami tidak mengambil source produk dari tempat lain atau resellers ya. Jadi yang ada di sini adalah partner saya semua. Mungkin Bu Gita sebentar lagi. Actually, we're already on Sociola, Pak. Awesome, thank you. We had a Disney exclusive launch on Sociola too. Yeah, thank you. Okay. Jadi kita hanya bekerja sama dengan ini. Tujuannya sebenarnya untuk satu, karena kita percaya industri ini adalah industri yang dimana trust is very important, dan karena trust element itulah kita menghadirkan platform Sociola. Jadi kita berdiri di 2014-15, lalu 2019 kita menghadirkan omnichannel kita melalui offline store kita yang saat ini ada di 48 toko di Indonesia dan 13 di Vietnam. Berikutnya kita mau ada pemaparan dulu dari setiap narasumber atau kita langsung talk show? Talk show aja ya, oke. Berarti kita bisa langsung bertanya-tanya. Ini pertanyaannya semuanya pasti udah di luar kepala lah. Mungkin pertanyaan yang pertama banget aku mau tanya ke Bapak Salman karena pertanyaan karena ini yang paling senior ya, bukan? Bukan itu Pak, karena yang paling nggak hanya itu tapi yang punya pengalaman online dan offline yang paling lama ya kan, yang paling lama. Ya. Jadi nomor 1 pertanyaannya itu perubahan apa yang dialami industri kosmetik atau kecantikan dengan adanya perkembangan teknologi digital dan penjualan online. Karena kan Bapak Salman ini maksudnya Paragon itu kan dari offline terus gitu online gitu ya. Aku ingat dulu di PIM tuh ke butiknya makeover gitu kan ya. Tapi terus tiba-tiba sekarang jadi online gitu. Jadi ada transformasi apa tuh Pak kira-kira? Memang ini refleksi ya buat kita semua ya. Jadi waktu pertama kali kan rumusnya semua produk yang kecil dan agak pricey itu bisa traveling. Jadi pasti akan goes digital. Kalau beras kan enggak ya, beras, deterjen gitu kan. Tapi waktu itu kita nggak nyangka bakal secepat ini. Ini udah umum ya. Nah jadi waktu itu kita fokus on the brand gitu. Karena pada akhirnya kita lihat memang orang akan beli dari brandnya gitu ya. Nah tapi ternyata kan pandemi gitu ya. Jadi kita agak harus keep up dengan waktu cepat gitu. Karena kita harus belok cepat waktu itu. Jadi kayaknya lesson learn-nya sebagai industri itu harus siap dengan berbagai macam skenario. Sama ya kita nggak nyangka ya, habis buka-buka store di mall tiba-tiba mallnya tutup. Sekarang justru yang kita mikir habis ini ada apa lagi nih, ya kan? Habis ini ada apa lagi? What kind of experience yang sebetulnya orang tuh pengen. Jadi at the end tuh kita lihat tuh apakah itu offline atau online kan alat untuk kita bisa ngasih value ke konsumen kita. Itu sih kalau kita ngelihatnya. Dan
konsumen itu banyak banget gitu ya, banyak banget. Jadi even kita masih mengalami ya, salah satu kenapa e-commerce itu nggak terlalu seperti yang diharapkan kan karena penetrasi kayak e-wallet masih kurang. Jadi ada banyak peluang banget di online, tapi juga ada PR yang kita harus solve bersama. Jadi mudah-mudahan tadi kalau kaitannya sama industri kosmetik, mudah-mudahan gara-gara pengen beli produk-produk kosmetik ini orang jadi masuk ke digital economy kan. Nah, habis itu mereka jadi connect to each other. Dan hopefully, apalagi sekarang konteksnya kan direct to consumer. Jadi kan kita jadi empowering orang yang tadinya cuma beli bisa jadi reseller atau bisa jadi marketer. Hopefully itu masih ada hal-hal baik di balik itu semua gitu. Kita juga ngerasa sebetulnya aset-aset offline tadi itu kalau bisa didigitalkan tuh bagus. Karena at the end kan people cari kayak real experience kan. Dan mereka udah nge-build toko-toko kosmetik di seluruh Indonesia udah build their brand lama banget. Jadi kita juga nolong mereka dan berharap banget mereka bisa go digital. Karena Indonesia tuh gede banget. Kalau kita ke US pasti setiap state punya local champion kan. Nah, ya boleh dong kita mimpi bahwa nanti setiap state itu punya kayak toko-toko kosmetik ikonik yang stand for something gitu ya. Kayak oh ini toko kosmetik yang udah lama, sekarang online-nya juga jalan. Itu sih cerita lengkapnya. Soalnya pemain lama ya, jadi lama ceritanya. Tadi Bapak Salman ngomong ada 8.000 beauty assistants ya? Yes. Oke, itu kan berarti mereka offline ya Pak? Nah, kebayang gak sih kalau tiba-tiba Nah itu tokonya gimana tutup? tuh Pak pada saat ada transformasi digital online kan pasti Waktu COVID sih 8.000, sebetulnya. oke. Sedihnya waktu PPKM Nah, kan. Waktu PPKM. Jadi itu jadi wake up call buat kita dan menurut saya sih buat semua industri bahwa kita nggak akan pernah tahu apa yang kejadian. Lagi asik-asiknya toko kosmetik tuh ramai banget di mana-mana, tiba-tiba PPKM. Betul. Nah, jadi memang kedepannya ketika offline jadi ramai lagi, tapi dia juga harus digital gitu. Jadi mungkin harus 70-30. Jadi kita bisa maksimalin. Berarti pada saat transformasi digital itu yang 8.000 itu mereka dipersiapkan untuk online Ya, retail. Kalau pas lagi PPKM ya memang harus latihan digital serius banget gitu. Kebayang orang yang dan ternyata itu nggak mudah gitu ya. Jadi kebayang orang yang udah biasa offline diminta online itu ternyata butuh transisi yang cukup lama. Pastinya ya. Jadi kalau misalnya Bapak John gimana, sama juga kan pengalamannya dari online. Kalau Bapak kebalik ya, dari online dulu terus sekarang offline ya. Iya, Di tahun 2019 ya. 2019 bukan Betul. buka toko ya, buka Iya. toko pertamanya Sosiola sampai sekarang akhirnya sudah ada di Vietnam juga. Iya. Boleh diceritakan transformasinya dari online retail ke offline retail? Ya, jadi mungkin kita waktu 2014 ya saya ngobrol dengan teman saya karena ini ya saya melihat waktu itu saya masih kerja di perbankan gitu. Waktu itu saya melihat ini adalah suatu perubahan yang inevitable ya. Jadi yang suatu yang tidak bisa dihindarkan. Pasti terjadi revolusi digital ini dan bagaimana kita menyikapinya gitu. Dan saya memang suka gitu personal care, maksudnya saya suka retail ya dan ya kebetulan teman saya sangat into beauty gitu. Jadi kita berpikir mengenai industri ini waktu kita lihat ini kita belum ada satu platform yang terpercaya. Padahal ini adalah suatu industri yang sangat memerlukan kepercayaan. Jadi waktu itu kita melakukan jump off the boat gitu ya dari pekerjaan masing-masing, lalu kita memulai Sosiola ini, lalu ya kita berbicara dengan berbagai macam pelaku usaha seperti Pak Salman dan pemain brand yang lain dan segala macam. Ini memang suatu yang akan terjadi dan akan besar. Jadi kita akhirnya seriuskan dan kita lakukan ini ya. Dan kita notabene menjadi penggerak revolusi itu gitu. Jadi ya, kita menggaungkan betapa pentingnya online channel untuk mensuplemen offline tersebut ya. Apalagi dengan segala keunggulan online, tentu online ada keterbatasan, tapi keunggulannya adalah bisa menjangkau kemana-mana. Dan itu yang kita kedepankan pertama kali. So when you first started, you had no stocks.
Stok. Iya, stok maksudnya nggak ada, itu semua dikirim dari warehouse Sosiola atau dari. Iya. Oke, Iya, jadi iya. jadi brand-brand taruh produknya di Sosiola gitu. Iya, jadi mungkin kita beda dengan ya tadi ya marketplace gitu. Karena kita percaya kita harus menjadi yang bertanggung jawab nih kepada customer ya. Ya. Kalau ada sesuatu yang rusak gitu waktu di perjalanan, lalu customer nggak happy, kalau kita mesti pasang badan, kita harus bisa menjelaskan dan kita bisa mengganti dan segala macam. Jadi kita memang filosofinya kita harus menjadi yang di tengah, menjadi agregator daripada brand yang customer beli, lalu kita juga yang bertanggung jawab jadinya. Berapa brand tuh waktu awal banget launching itu fokus di local brand atau udah ada international brands juga? Nah, justru cerita mengenai local brand ini sebenarnya ini sangat fascinating karena pada awal saya mulai ya belum banyak ya pemain lokal. Sangat berbeda sekali dengan sekarang, apalagi post pandemic ya. Kita justru waktu pandemi kita membuat campaign untuk menggrow local brands dan kita melihat luar biasa perubahannya ya dalam 2-3 tahun terakhir ya, terutama. Jadi cuman waktu kita mulai kebanyakan didominasi oleh pemain atau brand yang asal usulnya dari luar ya. Kecuali Pak Salman udah champion dari dulu. Mungkin Keza juga bisa ceritain kali kan juga dari online ke offline juga ya. Itu perubahannya ini gak kayak signifikan gak sih kayak orang atau behavior orang yang belanja offline sama online tuh berbeda gak? Si past couple of years pasti digital technology sama online sales lagi naik banget ya, especially pas yang pandemi kemarin, kayaknya SK 90% sales was online. Tapi as a beauty company, you know, it's really customers don't get to experience firsthand kayak yang Pak John bilang tadi, cobain produknya di muka, test out the colors and undertone on their skin. So I think it was really important to explore ways to communicate texture, color, finish, undertone online to customers so they're able to make their purchasing decision, you know. So I think online activation is really important, like our digital video campaign, KOL activations and endorsements, YouTube videos, TikTok live streaming, you know. I think those are really important online to make it feel like you are having the offline experience. And also online reviews. You know, I think when people are buying online, they cannot try the product, so they just trust other people who have already tried the product. So I think people are heavily relying on online reviews to verify their purchasing decisions. But after the pandemic, sekarang orang kan kayak revenge shopping gitu. Mereka udah capek di rumah 3 tahun, maunya shopping, experience, ke toko. Dan paling penting sih kalau ke toko yang paling dekat, ya kan. Dan untungnya dengan Sosiola udah nambah toko banyak banget. I think it's easier access for people karena with newer launches pasti orang lebih suka untuk cobain di kulit sendiri dan swatch, especially kayak kalau our cushion has 10 shades, mana yang perfect for your skin tone. So I think offline sales is really picking up now after. So I think given your online success, ini kayak udah terbukti banget ya, maksudnya online tuh bener-bener gak bisa diremehkan gitu ya. Karena memang ya kalau aku punya punya pendapat kalau seperti online dating kita kayak atau misalnya kita berteman sama orang online juga energinya, vibe-nya tuh berasa walaupun lewat layar HP gitu kan. Tapi dengan sukses yang sangat luar biasa online, are you even considering to open your own brick and mortar store one day gitu? Atau mungkin kayak udahlah gue online aja deh gitu karena gue udah sangat sukses banget. Really good question. I've been thinking about it a lot, to be honest. Been thinking about it a lot. Sometimes, you know, like we, especially for second date, right? I think it's been one of my dreams to open our own brick and mortar stores, but we just want to make sure that we do it right. And I think we are also super selective in terms of where we put ourselves offline. Because in the end of the day, second date is still a cult brand. And I think maintaining that cult experience, if you have too many distribution points, actually is diluting. So it is definitely in the pipeline. I think next year we're planning to do a lot of road shows first to kind of like check locations and see where that is. But when we do come offline as a brick and mortar store and as a brand, you know, after 3 years, I think it's a good time to kind of just like, okay, let's do an offline store.
I think that it would have to be, again, back to experience. It's no longer about distribution. It's about, okay, you've met us online, you know our values, you know the team, you know what we stand for. Come meet us offline and have a date with us, literally. Sekarang Bumi mau share dulu ada hasil dari polling yang tadi di awal kita lakukan. Boleh di... Wow, oke. Jadi pertanyaannya, apakah persepsi Anda mengenai brand makeup lokal? 60% menjawab sangat baik dan 40% masih perlu ditingkatkan. 40% itu lumayan banyak loh, tapi jujur sebenarnya nggak perlu banget aja gitu. Udah bagus banget ya industri lokal lah sebenarnya. Udah banyak sekali, tapi apa namanya, ya mungkin 40% ini kita bisa menggali lebih dalam lagi gitu ya. Jadi mungkin Kezia punya tanggapan untuk yang 40%. Ya pasti ya Perlu selalu. ditingkatkan katanya. Kayaknya at each stage, of course, there's ways to improve, you know, product quality. Sekarang brand-brand udah banyak banget dan saling push each other to be more creative, be more innovative, to create the best quality products. You know, kalau yang dulu misalnya belum banyak brand kan jadi perkembangannya lebih slow karena oke, ini udah yang paling baru di sini. Tapi sekarang dengan segitu banyaknya brand, I think competition is really healthy, jadi perkembangannya lebih pesat sih sekarang. Yes, bener banget, setuju. Oke, kita tuh ada pertanyaan juga ini dari Sobat Berita 1 kayaknya ya. Jadi kita bisa ditunjukin kali ya pertanyaannya. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang pertama. Ini menarik sih. Saya bacakan dari Almonesia. Almonesia bertanya, kami manufaktur almond pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan produk almond oil kami siap mendukung industri kecantikan di Indonesia. Kami siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Pertanyaan kami, apakah dari instansi pemerintah cukup mendukung industri ini dari sisi regulasi? Sisi regulasi, oke. Almond oil, ada orang ya di sini? Oh itu, oke. Boleh dikasih mic-nya ya? Penasaran juga almond oilnya diekspor kemana? Brand yang saya tahu almond oil pakai almond oil yang terkenal tuh depannya L itu brand Perancis. Brand Perancis itu pakai almond oil. Tapi kalau brand lokal almond oil apakah sudah di industri kecantikan udah ada juga ya? Izin ini ya. Saya tuh dulu sering banget ketemu suppliers karena saya kan itu ya teknik elektro. Jadi ada jiwa-jiwa pabriknya dulu. Kalau saran saya itu udah ada 3 atau 4 pemain besar tuh kayak semacam agregatornya. Jadi saran saya itu consult langsung sama ininya, sama suppliernya. Ya either namanya trader atau either namanya pabrik ingredients gitu. Terus pastiin kita ikut semua rules-nya satu. Terus kedua, saya juga belajar ya dari Korea, Jepang itu untuk bisa jadi cosmetic grade, untuk bisa punya delivery system yang bagus banget ke kulit itu perlu waktu. Menurut saya itu kuncinya sih. Terus gimana marketingnya, build story around almond itu juga penting. Terus harus siap-siap pivot juga sih. Ketika ternyata bukan almond misalnya kan, jadi punya kayak langkah kedua, langkah ketiga, keempat. Karena menurut saya isunya tuh selalu how we grow this market together gitu. Mudah-mudahan makin banyak pilihan, makin banyak support itu sebetulnya bisa ini sukses almond. Almond tuh ada Indonesia lokal nggak sih? Apa kita produksi almond nggak sih? Kayaknya enggak ya sebetulnya. Ada pohon almondnya di Indonesia? Oh, oke. Yes. Menarik. Oke. Berikutnya ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya, boleh dikasih ke mic, ada Bapak di depan. Ini oke. Halo, Kim Ho. Saya dari Nose Herbalindo. We are the pure OEM manufacturer for cosmetic, no own brand. We have been enabled around 1,000 local brand for the past years.
mostly already public listed in Sociola. And then including like something Everwhite and Pure they bond with us. And we also commit for the innovation. Like we have like around 50 R&D staff, like copy from WADA. And then we work to get joint with research together with UE and UGM. So, and now I have two questions since this morning. The first one, since this morning, all the macroeconomists was mentioning they were pessimistic for the economic outlook for next year. A lot of reasons, but what is your point of view with all this beauty, all the giants in the beauty industry? What do you feel for the next year? Will it still growing like double digit or 9% like 2021 or what? That is the first question. Second, I think the industry was facing a challenge in the those Chinese product in the TikTok. They were really with the cheap price. Is that a challenge to the local beauty industry? Like no matter from social point of view or Paragon or even the brand owner. So, and I would like, especially on the brand owner side, if you would like to choose a product, to develop a product, you would choose to produce the innovative product or a cheap price product. So I would like to know what is how your mind going for that. Yeah, thank you. Oke, mungkin siapa duluan yang mau jawab nih, resesi tahun depan ada pengaruh nggak ya untuk industri kosmetik? Ya, ini mungkin, is it okay if I speak in Indonesian atau? Oke. Ya mungkin agak sulit juga mengcounter apa yang dibicarakan tadi pagi gitu ya. Cuman dari kami, dari Sociola ya, dan yang kita melihat dari ujung Aceh sampai Makassar yang paling timur yang kita ada gitu ya, dan dari online kita ya, so far kita belum tidak melihat ada weakening from the purchase ya. Di waktu 2020 waktu pandemic hit itu memang ada penurunan secara global, secara country ya, ada penurunan. Cuman itu juga tidak negatif growth. Growth-nya turun, tapi tetap grow. Dan ada shift antara pembelian yang tadinya color cosmetic, mereka membeli personal care, skin care gitu ya. Cuman everything still grow. Ya color cosmetic tentunya turun karena nggak ada yang keluar. Jadi cuman untuk yang lain mereka tetap beli dan oke gitu ya. Secara global saya tidak melihat ada penurunan, dan saya juga tahu dari studi saya personal bahwa personal care dan beauty itu adalah salah satu industri yang lebih resilient dibandingkan industri lain ya di dalam satu ekonomi, karena it's okay nggak makan mahal, cuman nggak boleh nggak pakai lipstick. Minimal sabun ya, sabun mandi deh, ya kan? Orang biasanya sekarang mandi pasti pakai sabun kan, it's a part of beauty. Mungkin Bapak Sama mau nambahin? Saya tuh banyak cerita itu ya, kayak waktu Perang Dunia itu kan terkenal banget, kayak selama kita pakai lipstick merah, Inggris akan tetap jaya gitu-gitu kan. Menurut saya itu is a good example ya. Saya nggak boleh pakai lipstick ya. Ada yang udah out of stock, mungkin dimarahin konsumen gitu kan. Ada yang brandnya booming, ngurusin talent pusing, tapi ketika cantik kita bisa ngasih energi gitu ya. Saya rasa juga akhirnya itu awareness juga, kayak Wardah bikin Wardah Beauty Move You gitu. Jadi ya harusnya industri beauty itu ngasih semangat gitu untuk facing the crisis. Kalau kita sama ya, orang Indonesia tuh mudah-mudahan ya ngasih makan anak keluar make up dulu gitu ya, masih gitu deh. Suka kadang-kadang kan orang suka aneh kan, kalau orang dari luar tuh kenapa ya ngasih makan anak di luar gitu kok pasti make up dulu. Nah mudah-mudahan itu juga jadi kita optimis. Terus untuk produk ya kita senang yang inovatif ya, karena kan apalagi kita lokal ya, kalau lokal ya pasti ada stand for yang inovatif lah. Saya selalu analogin tuh batik sih. Somehow ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka kan kita nggak mau pakai yang murah ya, karena this is our heritage kan. Hopefully industri lokal tuh tetap ke arah sana gitu, dan
mudah-mudahan gitu suatu saat tuh ada inovasi yang dari Indonesia kayak lip cream dulu kan booming ya. Sebetulnya kalau dijadiin tren global tuh kita tuh dulu 6 sampai 12 bulan di depan sebetulnya. Saya tuh berani bilang kayak actually Wardah tuh pernah punya the most affordable and best quality lipstick in the world karena waktu itu pada belum bisa. Mudah-mudahan kan ada krisis, ada kesempatan juga. Nah, mungkin lipstick Indonesia akan menyusul Indomie kemana-mana gitu. Can I add some thoughts as well? Yes, of course. And do you mind if I use English, sir? Thank you. So this is the perspective of, I think, a very new brand entrant as well. And of course, for me personally, before I entered this space, I think there were a lot of thoughts, right? Like as an entrepreneur, there's a lot of different industries. And I think for me particularly, why I chose to go into this industry is because I saw the resiliency of this industry. And it's incredible because I entered this industry during the pandemic, during a recessionary time, and yet this industry is still consistently seeing 8 to 9% year-on-year growth. I'm talking about the beauty and personal care industry as a whole. It's an $8.5 billion industry today, and by 3 years from now, it's projected to be a $10 billion industry alone in Indonesia. That's huge. But again, size sometimes doesn't matter because in the end of the day, the pie is big, but it's not for everyone. And I think what we're going to see is a healthy correction. There's a lot of fat in the market. There's a lot of new indie brands. There's a lot of new products. And I think we're going to see somewhat of a consolidation sometime soon. But that does not mean that the industry itself is going to be shrinking. What it just means is that the factor and the dynamics within that industry will be shrinking. Because at the end of the day, we can't, not everyone can be like a big brand, right? Let's be honest. And I think we also see that there has the wave of, launching new brands and it being like hype or it being very ultra successful from the get-go, it's kind of past. And if you want to be consistent in this industry, we have to see the long game and we have to continuously invest in the products and the brands that we believe in. So that's my perspective. I think that it is highly resilient. And I think consumer trends within this industry are very much like waves because we can have the best product, the best brand, the best fishing rod, the best bait. But if the fish are just not biting, that's just the nature of it. We try again. We get up another day, we try again. So that's the perspective that I take. I think it's a very long-term perspective. Yeah, I think I agree with everyone. Innovation is key. At ESCA, we really focus on creating innovative products that's high quality, but also affordable. So being the first mover in trends, is really important. Like we've launched a lot of pioneer products in Indonesia that's never been done before. Like our cushion blush, like our mechanical brow pencil, and like a 3-in-1 bronzer blush highlighter, like everything that's innovative at that time. I think even though now a lot more brands are doing it, maybe at a cheaper price, but we're still able to lead these categories just because we're the innovative brand that was the first mover in the industry. So I think that's really key. Yes, I think all of the answer your question regarding the affordable products that are being sold exclusively online on TikTok. Did you mention about that? Your question? Yeah, because you manufacture a lot of products that are very affordable and then they are marketed in TikTok exclusively online. Was it? Did you mention about that? Yes, Chinese product, I mean. Most of them was with the very cheap price. Yeah. I think is below like 50. That one is we see could be a challenge for the industry, but that's the reason I would like to ask Yes. for the opinion. Exactly. Yeah. Mungkin I have a couple of comments on that. The government has been very supportive in addressing this sort of issues. Yeah, I would assume these products do not have BPOM. Some of them have pop. Some of them Yeah, have. some of them. I mean, like the ones that are really, really affordable, they have
BPOM. Jadi ada beberapa yang tidak ada, tapi ada juga yang ada gitu. Yeah, I would love to comment on the ones that don't have Don't have, BPOM. yeah. So I think last year, I think if you all remember, there is a big splash of news about cross border in Indonesia. There's so much about going on in cross border. If you look at marketplaces, they would partner up with certain retailers overseas, and then or brands, they would just bring into the products to Indonesia without BPOM, without tax and everything. And that would create a very unlevel playing field for Indonesia. So I had the chance to be invited by Kementerian UMKM and KPPU juga waktu itu. And I presented these details, and this is not really healthy for our country. For people that invest in Indonesia and want to really make a fortune here or make a business out of Indonesia properly. So I had that discussion, and government is thankfully very supportive. I think months after that discussion went on, they decided to shut down the cross border. Today, I don't think you've seen as blatant, I guess, the cross border. Last year you would see people were saying like cuci gudang ya, panci 50.000. Jadi kayak bener cuci gudangnya di mana, cucinya di sini gitu kan. cuman itu thankfully our government is supportive, and if you got these issues, I think we can raise it up together as an industry, and government would be very much willing to hear and help us on that point. Memang pemerintah sudah sangat suportif sekali ya, terutama dengan UMKM dan brand lokal, dan pastinya tidak perlu khawatir dalam artian dengan adanya munculnya brand-brand yang tidak ber-BPOM ini atau brand-brand nakal, brand-brand gelap atau harga-harga yang sangat affordable gitu ya. Dengan sendirinya akan terbentuk sendiri kok gitu ya, customer-nya, konsumernya seperti apa, dan pastinya dengan bertumbuhnya brand-brand lokal yang very high quality, dengan pastinya didukung juga dengan digital creators yang memberikan edukasi dan informasi yang sesuai, pastinya konsumer juga akan semakin pinter gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kayak ya brand-brand ini akan punya marketnya sendiri gitu kan. Ya soalnya Bumi, I think let's say kita ada brand gitu dari China, terregister BPOM, but we don't know whether this product ujungnya itu dari mana. It can be from a distributor di Korea somewhere, atau a distributor from Singapore. Terdaftar di BPOM, barangnya cuman nggak bayar pajak, ya kan? They got import illegally, right? I've seen that all the time. Jadi kita udah lihat, oke, ini barang ada BPOM-nya, dijual di TikTok atau di berbagai macam platform gitu ya. Cuman sebenarnya barangnya we don't really know where it comes from, nor do we know whether it's have a proper expiry date misalkan gitu ya. Jadi we need to be vigilant sih memang ya as a industry players, and really identifying this actors. True. Thank you. Yes, agree. And through innovation, through good products, that's the way how the industry is going to have a very strong presence in vocalizing their high quality products gitu, yang akan mengeliminasi produk-produk yang gelap-gelap itulah gitu kan. Okay, so oh my god, unfortunately our time is up. Sedih sekali. It was such an insightful session. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, mungkin bisa follow di Instagram masing-masing ya. Mungkin bisa disebutin nih dari Kezia, Gita, Bapak Saman, dan Bapak John Instagramnya masing-masing. Jadi mungkin ada yang mau, ada fans-fans yang mau fangirling atau fanboying gitu, kayak bisa langsung follow social medianya. Instagram @KJ_Tumion dan @SK Cosmetics. So my personal Instagram is @DearGita. I take a lot of time to read my DMs, and usually after conferences, typically, I would definitely take the time to read all of DMs and also reply to any questions that you guys might have. Kalau saya ada di @salmansebakat, kalau yang industri tadi kayak Almond tuh bisa mungkin ngobrol di @paragon.id, terus bisa ke masing-masing brand ya, Ka, Femina, Makeover, sama Wardah. Oke. And Bapak John, maybe? Ya mungkin
email aja john@social.com, it's simple. John@sosiala.com. Oke, thank you so much. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semua speakers yang hadir hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya, makin semangat skincare-annya, makin semangat untuk menghadapi tahun depan. Ya kan kalau kita glowing, kita self-care is a form of self-respect, ya kan. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa direct to consumer future of retail in the beauty industry itu pastinya online dan offline tidak bisa dipisahkan, bahwa adanya sinergi yang sangat melekat di antara kedua aspek itu, dan pastinya sebuah ekosistem industri kecantikan yang sehat itu tidak bisa hanya dalam satu aspek saja, melainkan yaitu dimulai dari produk yang bagus, and then a good product will number one speak for itself. Yang kedua, tanpa rekomendasi yang di trust itu produk juga tidak akan menjadi viral gitu ya. Dan pastinya tanpa distribusi dan akses yang baik itu produk tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi pastinya everything is a whole beauty ecosystem. Jadi terima kasih sekali lagi, dan pastinya follow Instagram saya @sobatkonglo supaya kita semua bisa jadi konglo-konglo seperti bapak-bapak ibu yang hadir di sore hari ini. Terima kasih.